Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulandari Putri dari kelompok 1. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pengendalian internal. Sebelum kita membahas mengenai ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern, kita harus mengenal terlebih dahulu apa itu pengendalian intern, atau disebut juga sebagai struktur pengendalian intern yang meliputi organisasi, metode, ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan dapat dipercaya data akuntansinya, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern menekankan pada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut, dan berlaku baik dalam perusahaan yang mengelola informasinya secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. Apa aja sih ancaman yang dihadapi oleh sistem informasi modern tersebut? Yang pertama yaitu bencana alam. Bencana alam di sini terdiri dari gempa bumi, banjir, badai, kebakaran, dan bencana besar lainnya. Yang kedua yaitu kerusakan perangkat lunak. Aplikasi bisa saja tiba-tiba terkena virus dan menyebabkan aplikasi sistem informasi akuntansi tidak dapat diakses. Yang ketiga yaitu bencana politik. Sistem informasi akuntansi perusahaan bisa saja diserang oleh teroris yang merupakan lawan politik. Yang keempat yaitu ketidaksengajaan manusia. Ada kemungkinan petugas salah input nilai ke dalam aplikasi karena tidak hati-hatinya karyawan memasukkan data transaksi. Yang kelima yaitu kerusakan perangkat keras yang kelima yaitu kerusakan perangkat keras. Harddisk bisa saja tiba-tiba rusak sehingga semua data hilang dan menghapus data transaksi sistem informasi akuntansi. Yang keenam yaitu ketidaksengajaan aplikasi. Meskipun sudah diprogram sebaik-baiknya, mungkin saja ada bug atau kesalahan logika pemrograman. Yang ketujuh yaitu aktivitas kriminal. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang mengerti dalam keamanan teknis atau mengerti celah dari sistem prosedur sistem informasi akuntansi. Yang kedelapan yaitu tindakan yang tidak disengaja seperti kesalahan atau penghapusan karena ketidaktahuan atau karena kecelakaan semata. Mengapa ancaman-ancaman sistem informasi akuntansi bisa meningkat? Alasannya yang pertama yaitu peningkatan jumlah sistem klien atau server memiliki arti bahwa informasi tersedia bagi para pekerja yang tidak baik. Yang kedua yaitu karena LAN dan sistem klien mendistribusikan data ke banyak pemakai. Mereka lebih sulit dikendalikan daripada sistem komputer utama yang terpusat. WAN memberikan pelanggan dan pemasok akses ke sistem dan data mereka satu sama lain yang menimbulkan kekhawatiran dalam hal kerahasiaan. Apa itu fraud? Sebelumnya kita harus mengenal apa itu dengan fraud. Fraud alias kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan. Bagi sebuah perusahaan, organisasi atau bahkan instansi pemerintah, kasus fraud alias kecurangan yang terjadi pada laporan keuangan memang sangat merugikan. Demi mencegah kasus semakin menggerogoti finansial perusahaan, mempelajari apa saja penyebab terjadinya fraud bisa jadi sangat penting dalam upaya melakukan pencegahan di awal. Hanya saja meskipun berbagai penyebab terjadinya fraud tidak diusahakan seminimalisir mungkin tidak terjadi, tetap saja aksi kecurangan laporan keuangan terjadi. Kalau sudah begini, perusahaan hanya bisa menelan kerugian dan menuju kebangkrutan lantaran para pelaku fraud seolah tidak tersentuh hukum dan tanpa bertanggung jawab mengembalikan dana yang diselewengkan. Hal apa saja sih yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya fraud di perusahaan? Mungkin teman-teman di sini sudah membaca apa saja yang dapat mencegah terjadinya fraud di perusahaan.
Yang pertama yaitu sosialisasi standar operating procedure atau SOP. Selaku pemilik bisnis atau pemilik perusahaan bisa mencegah terjadinya fraud lewat cara sosialisasi standar operating procedure atau SOP anti korupsi. Baik karyawan lama maupun karyawan baru harus paham betul dengan aturan anti korupsi, lengkap dengan ancaman hukumannya. Harapannya jika setiap karyawan sudah tahu, memahami, dan bekerja berdasarkan SOP yang ditetapkan perusahaan, maka mereka akan terbiasa bekerja dengan disiplin. SOP bisa menjadi upaya dan strategi meminimalkan dan mencegah terjadinya fraud di perusahaan dan pelanggaran aturan dalam perusahaan. Yang kedua yaitu kenyamanan bekerja dalam perusahaan. Suasana kerja yang nyaman di perusahaan akan membuat semua karyawan bekerja dengan nyaman dan produktivitas kerja mereka pun bisa meningkat. Saat yang sama, rasa nyaman dapat pula membangun loyalitas karyawan terhadap perusahaan sehingga mereka bisa bekerja secara produktif, disiplin, dan efektif. Upaya yang dilakukan yang ketiga yaitu lakukan audit dan evaluasi secara teratur. Di dalam sebuah perusahaan sebenarnya sudah ada yang namanya internal audit. Tugas dari internal audit ini yaitu melakukan audit laporan keuangan perusahaan sekaligus untuk mencari tahu ada tidaknya indikasi kecurangan. Namun auditor dari internal perusahaan saja tidak akan cukup untuk mencegah terjadinya kecurangan atau fraud. Selaku pemilik perusahaan harus secara rutin menggunakan jasa tim audit eksternal dari luar perusahaan sehingga audit secara menyeluruh dan teratur meminimalkan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Selanjutnya itu meningkatkan kemampuan karyawan dalam perencanaan keuangan. Penyebab paling banyak terjadinya kecurangan di sebuah perusahaan yaitu karyawan terlilit hutang atau ketiadaannya uang. Hal ini bisa terjadi karena orang tersebut tidak memiliki pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi atau membuat perencanaan keuangan pribadi dan keluarga. Untuk itu, salah satu yang bisa dilakukan perusahaan agar para karyawan memiliki keuangan yang sehat adalah dengan mengadakan pelatihan maupun training terkait keuangan. Selanjutnya yaitu pengendalian internal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pengendalian internal merupakan suatu proses karena meliputi kegiatan operasional organisasi atau perusahaan dan merupakan bagian integral dari kegiatan manajemen. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Wulan. Kepada Wulan dipersilahkan. Saya Wulandari Putri akan melanjutkan materi tentang pengendalian internal. Tujuan pengendalian internal. Pengendalian internal dapat juga disebut sebagai struktur pengendalian intern yang meliputi organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, memeriksa ketelitian dan dapat dipercaya data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Sistem pengendalian intern menekankan pada tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada elemen-elemen yang membentuk sistem tersebut dan berlaku baik dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer. Fungsi pengendalian internal. Pengendalian internal melaksanakan 3 fungsi penting, di mana ketiga fungsi tersebut saling mendukung agar sistem yang ada memperoleh hasil yang maksimal bagi perusahaan. Berikut fungsi pengendalian internal. Yang pertama, preventive control. Pengendalian untuk pencegahan fungsinya adalah mencegah timbulnya suatu masalah sebelum permasalahan tersebut muncul, mempekerjakan personel akuntansi yang berkualifikasi tinggi, pemisahan tugas pegawai yang memadai dan secara efektif mengendalikan akses fisik atas aset, fasilitas, dan informasi merupakan pengendalian pencegahan yang efektif. Oleh karena tidak semua masalah mengenai pengendalian dapat dicegah.
Yang kedua, detektif kontrol. Dibutuhkan untuk mengungkap masalah begitu masalah tersebut muncul. Contoh dari detektif kontrol adalah pemeriksaan salinan atas perhitungan, mempersiapkan rekonsiliasi bank dan transaksi saldo setiap bulan. Yang ketiga, korektif kontrol. Berfungsi untuk memecahkan masalah yang ditemukan dalam preventif dan detektif kontrol. Pengendalian ini mencakup prosedur yang dilaksanakan untuk mengidentifikasi penyebab masalah, memperbaiki kesalahan atau kesulitan yang ditemukan, dan mengubah sistem agar masalah di masa mendatang dapat diminimalisasikan atau dihilangkan. Contohnya adalah pemeliharaan salinan cadangan atas transaksi dan file utama, dan mengikuti prosedur untuk memperbaiki kesalahan memasukkan data, seperti juga kesalahan dalam menyerahkan kembali transaksi untuk proses lebih lanjut. Bahasan selanjutnya mengenai kerangka pengendalian internal. Kerangka pengendalian internal ini terbagi menjadi 3. Yang pertama saya akan menjelaskan yaitu tentang COY/CO. COY/CO itu merupakan singkatan dari Committee of Sponsoring Organization of Tradeway Commission, yaitu suatu inisiatif dari sektor swasta yang dibentuk pada tahun 1985. COY/CO ini merupakan model pengendalian internal yang banyak digunakan oleh auditor sebagai dasar untuk mengevaluasi dan mengembangkan pengendalian internal. Struktur pengendalian internal COY/CO dikenal sebagai kerangka kerja pengendalian internal yang terintegrasi dan memiliki 5 komponen yang saling berhubungan. Komponen ini didapat dari cara manajemen dalam menjalankan bisnisnya dan terintegrasi dengan proses manajemen. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Tindakan atau kebijakan manajemen yang mencerminkan sikap manajemen puncak secara keseluruhan dalam pengendalian manajemen. Yang kedua, penilaian risiko. Tindakan manajemen untuk mengidentifikasi dan menganalisis risiko-risiko yang relevan dalam penyusunan laporan keuangan dan perusahaan secara umum. Yang ketiga, aktivitas. Pengendalian kebijakan dan prosedur. Selain yang sudah termasuk dalam komponen lainnya, yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani risiko guna mencapai tujuan entitas. Yang keempat, informasi dan komunikasi. Tindakan untuk mencatat, memproses, dan melaporkan transaksi yang sesuai dengan menjaga akuntabilitas. Yang kelima, pemantauan. Penilaian terhadap mutu pengendalian internal secara berkelanjutan maupun periodik untuk memastikan pengendalian internal telah berjalan dan telah dilakukan penyesuaian yang diperlukan sesuai kondisi yang ada. Tujuan pada setiap komponen COY/CO yaitu lingkungan pengendalian menyediakan arahan bagi organisasi dan memengaruhi kesadaran pengendalian dari pihak-pihak yang ada dalam organisasi tersebut. Selanjutnya, dalam penaksiran risiko untuk mencapai tujuan yaitu membentuk suatu dasar untuk menentukan bagaimana risiko harus dikelola. Kemudian, aktivitas pengendalian untuk menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan dan membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam penyampaian tujuan entitas. Berikutnya, perlunya untuk mengakses informasi dari dalam dan luar, mengembangkan strategi yang potensial dan sistem terintegrasi, serta perlunya data yang berkualitas, sedangkan komunikasi berfokus kepada penyampaian permasalahan pengendalian internal dan mengumpulkan informasi pesaing, serta pemantauan menentukan kualitas kinerja pengendalian internal sepanjang waktu. Metode yang digunakan oleh entitas untuk mengirimkan, mengolah, memelihara, dan mengakses informasi, serta penerapan persyaratan hukum dan peraturan. Ada beberapa fokus utama dari COY/CO. Yang pertama, fokus pengguna utama adalah manajemen. Yang kedua, sudut pandang atas internal control adalah kesatuan beberapa proses secara umum. Yang ketiga, tujuan yang ingin dicapai adalah pengoperasian sistem yang efisien dan efektif, serta laporan keuangan yang andal. Yang keempat, komponen yang dituju adalah pengendalian atas lingkungan, manajemen risiko, pengawasan, serta pengendalian atas aktivitas informasi dan komunikasi. Yang keempat, pertanggungjawaban atas sistem pengendalian ditujukan kepada manajemen.
Kerangka pengendalian internal yang kedua yaitu COBIT. COBIT merupakan singkatan dari Control Objective for Information and Related Technology. Adalah sebuah kerangka kerja yang dibuat oleh ISACA untuk informasi teknologi, manajemen, dan informasi teknologi governance. COBIT adalah alat pendukung yang digunakan oleh manajer untuk menjembatani kesenjangan antara persyaratan kontrol, masalah teknis, dan risiko bisnis. COBIT ini digunakan oleh 3 pengguna yaitu manajer, user, dan auditor. COBIT memiliki beberapa komponen meliputi Executive Summary, Framework, Control Objective, Audit Guidelines, Management Guidelines, dan Control Practice. Adapun tujuan pada setiap komponen COBIT. Yang pertama, Planning and Organization, di mana mencakup strategi dan taktik dan perhatian atas identifikasi bagaimana IT secara maksimal dapat berkontribusi dalam pencapaian tujuan bisnis. Selain itu, realisasi dari visi strategis perlu direncanakan, dikomunikasikan, dan dikelola untuk berbagai perspektif yang berbeda. Yang kedua, Acquisition and Implementation. Untuk merealisasikan strategi IT, solusi IT perlu diidentifikasi, dikembangkan atau diperoleh, serta diimplementasikan dan terintegrasi ke dalam proses bisnis. Selain itu, perubahan serta pemeliharaan sistem yang ada harus dicakup dalam domain ini untuk memastikan bahwa siklus hidup akan terus berlangsung untuk sistem-sistem ini. Yang ketiga, Delivery and Support. Memberikan fokus utama pada aspek penyampaian atau pengiriman dari IT. Domain ini mencakup area-area seperti pengoperasian aplikasi-aplikasi dalam sistem IT dan hasilnya, serta proses dukungan yang memungkinkan pengoperasian sistem IT tersebut dalam efektif dan efisien. Proses dukungan ini termasuk isu atau masalah keamanan dan juga pelatihan. Yang keempat, monitoring. Semua proses IT perlu dinilai secara teratur sepanjang waktu untuk menjaga kualitas dan pemenuhan atas syarat pengendalian. Menunjuk pada perlunya pengawasan manajemen atas proses pengendalian dan organisasi serta penilaian independen yang dilakukan baik auditor internal maupun eksternal atau diperoleh dari sumber-sumber alternatif lainnya. Yang ketiga, kerangka dari pengendalian internal yaitu IRM. Merupakan singkatan dari Enterprise Risk Management, di mana suatu proses yang dipengaruhi oleh Board of Director dan personel lain dari suatu organisasi, diterapkan dalam setting strategi dan mencakup organisasi secara keseluruhan. Didesain untuk mengidentifikasi kejadian potensial yang mempengaruhi suatu organisasi untuk memberikan jaminan yang cukup pantas berkaitan dengan pencapaian tujuan organisasi. Ada 8 komponen IRM. Yang pertama, lingkungan internal atau internal environment. Komponen ini meliputi sikap manajemen di semua tingkatan terhadap operasi secara umum dan konsep kontrol secara khusus. Hal ini mencakup etika, kompetensi, serta integritas dan kepentingan terhadap kesejahteraan organisasi. Yang kedua, penempatan tujuan atau objective setting. Tujuan ditetapkan pada tingkat strategis yang menjadi dasar untuk penempatan tujuan operasional, pelaporan, dan ketaatan. Setiap organisasi menghadapi berbagai risiko baik yang bersumber dari internal maupun eksternal. Tujuannya yaitu untuk nantinya dapat mengidentifikasi kejadian, menilai risiko, dan menentukan respon terhadap risiko. Yang ketiga, identifikasi kejadian atau event identification, yaitu mengidentifikasi kejadian potensial yang dapat mempengaruhi organisasi dalam mencapai tujuannya dan juga memastikan apakah kejadian yang mempengaruhi kegiatan organisasi itu mencapai tujuan. Yang keempat, penilaian risiko atau risk assessment, yaitu di mana memungkinkan setiap organisasi untuk mempertimbangkan luasnya kejadian yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Yang kelima, respon terhadap risiko atau risk response. Setelah risiko dinilai, manajemen menentukan bagaimana risiko itu direspon, yaitu bagaimana tindakan-tindakan dilakukan untuk mengelola risiko yang terjadi atau berpotensi akan terjadi.
Keenam, aktivitas pengendalian atau control activities merupakan kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa respon yang dipilih dilaksanakan dengan memadai. Yang ketujuh, informasi dan komunikasi, information and communication. Informasi diidentifikasi, diperoleh, dan dikomunikasikan dalam bentuk dan kerangka waktu yang tepat dan sesuai sehingga memungkinkan setiap orang untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Yang kedelapan, monitoring. Penerapan manajemen risiko dimonitor atau dipantau terus dalam rangka untuk memastikan keberadaannya dan apakah komponen-komponennya berfungsi dengan memadai setiap saat. Yang berkontribusi secara bersamaan terhadap keandalan sistem. Yang pertama, keamanan, security, di mana akses baik fisik maupun logis terhadap sistem dan data di dalamnya dikendalikan serta terbatas untuk pengguna yang sah. Yang kedua, kerahasiaan atau confidentiality, di mana informasi keorganisasian yang sensitif seperti rencana pemasaran, rahasia dagang, terlindungi dari pengungkapan tanpa izin. Privasi, di mana informasi pribadi tentang pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan kerja hanya dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dikelola sesuai dengan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal, serta terlindungi dari pengungkapan tanpa izin. Yang keempat, integritas pemrosesan, di mana data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otoritas yang sesuai. Yang kelima, ketersediaan, di mana sistem dan informasinya tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Bentuk pengendalian dalam processing integrity. Yang pertama yaitu input control. Diperlukan sekali pengendalian input atau input control karena input merupakan salah satu tahap dalam sistem komputerisasi yang paling krusial dan mengandung resiko. Resiko yang dihadapi itu tentu sangat berbeda. Misalnya seperti data yang transaksi yang ditulis oleh pelaku transaksi salah. Kesalahan pengisian dengan kesengajaan disalahkan. Kemudian, penulisan tidak jelas sehingga dibaca salah oleh orang lain. Khususnya bila yang diolah bukan dokumen aslinya melainkan tembusan. Yang kedua, processing control. Ialah pengendalian internal untuk mendeteksi jangan sampai data, khususnya data yang sesungguhnya sudah valid, menjadi error karena adanya kesalahan proses. Kemungkinan yang paling besar untuk menimbulkan terjadinya error adalah kesalahan logika program, salah rumus, salah urutan program, ketidakterpaduan antar subsistem ataupun kesalahan teknis lainnya. Yang ketiga yaitu output controls, ialah pengendalian internal untuk mendeteksi jangan sampai informasi yang disajikan tidak akurat, tidak lengkap, tidak mutakhir datanya, atau didistribusikan kepada orang-orang yang tidak berhak. Kemungkinan resiko yang dihadapi yang terkait dengan keluaran ialah seperti telah disebutkan di atas. Yang pertama, laporan tidak akurat, tidak lengkap, terlambat, atau tidak update. Banyak item yang tidak relevan, biasa dibaca oleh pihak yang tidak berhak, dalam sistem sudah lebih terbuka, atau menggunakan jaringan komunikasi publik. Potensi akses oleh hacker, cracker, atau orang yang tidak berwenang lainnya menjadi makin tinggi. Sekian penyampaian materi dari kelompok 1 tentang pengendalian internal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.